berbahaya. Baik Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah sejak mulanya dibuka YouTube lalu disampaikan melalui channel-channel Bapak ini, karena di dalam etikat hati Ustadz ini semua ilmu yang Ustadz sampaikan itu sudah Ustadz ikhlaskan. Artinya Ustadz betul-betul ingin menghantarkan pemahaman ini kepada pemahaman yang sebenar-benarnya, sehingga umat ini tidak lagi dibingungkan dengan masalah-masalah keturunan. Kadang-kala seorang guru itu dalam artian baik-baik sangka aja kita Bapak Ibu, ilmu itu menjadikan bagi dirinya itu adalah ladang bagi dirinya. Ladang bagi dirinya itu memang itulah jalan dia untuk menghidupkan diri keluarganya. Disinilah nanti bagi seorang guru dari itu, kata Nabi bahwa dia lebih dahulu dimasukkan Allah ke dalam neraka. Kenapa? Karena dia menjadikan ilmu tadi itu menjadi ladang kehidupan dunianya. Itu tak boleh. Kalau bahasa Al-Quran, dia telah menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, harga yang sedikit. Jadi Ustaz selalu katakan yang mempersulit kita mengenal Allah itu bukan Allahnya. Allah itu menzahirkan sesuatu, mentajalikan sesuatu, sebenarnya Allah itu ingin dikenal dirinya. Kalau Allah dirinya ingin dikenal, tentu Allah akan mempermudah dirinya supaya bisa dikenal oleh yang banyak. Lalu kenapa seorang guru, seorang mursyid itu mempersulit murid dan jamaahnya untuk mengenal Tuhan? Jadi kalau seorang guru mempersulit jamaah yang memperkenal Tuhan, untuk apa ilmu itu dia buka? Untuk apa ilmu dia hantarkan? Dia hantarkan pun ilmu itu dia tidak membukakan rasa itu tadi, digantung-gantung ilmunya. Sedangkan dibuka selebar-lebarnya, belum tentu jamaah kita paham seperti apa yang kita maksudkan. Apalagi dipotong-potong. Jadi ilmu itu mesti dibukakan selebar-lebarnya, dihantarkan sesampai-sampainya. Cuma masalah metode saja masa orang tua kita dulu dengan sekarang. Kalau orang tua kita dahulu memang dengan kearifan, kebijakan mereka yang sesuai dengan masa kerasulan umur 40 itu adalah umur masa kerasulan. Ya. Tetapi Nabi umur 40 itu sudah menjadi rasul. Berarti sebelum umur 40 Nabi itu sudah dibimbing dan dituntun. Pas umur 40 barulah diangkat menjadi rasul. Kita kalau belajar umur 40 tentu terlambat kita. Ya. Sedangkan kita tak mampu menjamin diri kita ini apakah umur 40 itu kita masih hidup juga atau sudah berpindah alam kita ini. Jadi jangan disia-siakan sampai menunggu umur 40 tadi. Nah, mestinya awaludin ma'rifatullah itu disampaikan sedini mungkin kepada anak kita tadi itu. Apalagi terhadap diri kita ini. Ini proses metode saja mungkin Bapak Ibu. Kalau Ustaz mungkin dengan terbukanya rahasia-rahasia ilmu ini Allah sampaikan kepada Ustaz. Karena ini tanggung jawab yang besar sama Ustaz sebenarnya Bapak Ibu. Kenapa? Ustaz waktu berzikir lalu Allah memberikan petunjuk-petunjuk sama Ustaz. Apa kata Allah itu? Wahai Koharo, nama batin Ustaz Koharo. Sampaikanlah rahasia diriku ini kepada hambaku sebagaimana aku membukakan rahasia diriku kepada dirimu. Maka jangan aku sembunyikan. Karena waktu itu Ustaz ragu menyampaikan ilmunya ke berbahaya nanti. Bukan sama orang yang sama Ustaz. Karena kalau udah membuka ilmu ini, minimal kita diuji oleh bangsa gobianya dan oleh manusia. Ketika itu pula lah Allah memberi jaminan kepada Ustaz. Jangan kamu khawatir, jangan kamu ragu sanksi tentang dirimu. Aku yang menjamin dirimu. Sebagai bukti aku menjamin dirimu, aku pertaruhkan namaku kepada dirimu. Namaku yang aku pertaruhkan kepada dirimu
itu adalah toharo. Kalau aku mati baru engkau mati. Tapi kalau aku tak mati, kau tak mati. Maknanya apa? Jangan bimbang, jangan ragu menyampaikan kaji. Tetaplah sampaikan kaji itu di dalam kebenaran dan kebaikan. Intan surullah yang syukur. Siapa yang mau menolong Allah, Allah pasti akan menolongnya. Jadi bahasanya, kalau Allah yang memerintahkan kita untuk membukakan rahasia dirinya kepada hambanya yang belum mengenal Allah, masalah keselamatan itu jangan kita risaukan. Kalau aku yang menyuruh kamu, keselamatan kamu itu ya di dalam rahasia aku. Yang aku minta kepada kamu itu adalah kamu hendaklah bersifat sami'na wa ata'na. Ya, dengari apa yang aku sampaikan dan jalankanlah apa yang aku perintahkan kepada dirimu. Disitulah Allah memberi jaminan kepada kita. Man adani waliyan faqad hasantu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku kekasihku, sungguh ia telah melantang melawan aku, kata Tuhan. Jadi siapa yang menyakiti wali dan kekasih Allah, sudah sama dia mengangkat senjata berperang melawan Tuhan. Kita tidak bermujalah, tapi mencurahkan sesuai dengan kemampuan tadi. Jadi hal inilah yang mesti kita coba meramunya, sehingga apa yang menjadi kehendak dan maunya Allah itu sampai kepada umat. Kalau Ustaz mencoba menyikapi diri Ustaz ini seperti seorang koki. Kalaulah orang belajar ilmu tauhid itu bisa gila, bisa sesat, takut dia itu berbahaya bagi dirinya, Ustaz mencoba menjadikan diri Ustaz ini sebagai seorang koki di rumah masak. Kalaulah ada anak kita itu tak suka dia dengan roti sumbu, ubi kayu, singkong, asal udah dengar roti sumbu, singkong itu malah saja tuh makan udah enak lah kan. Nah, ayah ibu sebagai seorang juru masak, sebagai seorang koki, bagaimana dia merubah ya paradigma anaknya tadi yang nggak suka kepada singkong, roti sumbu, ubi kayu tadi itu, dirubahnya oleh ayah dan ibunya menjadi dia itu menjadikan dirinya itu sebagai seorang koki. Ada buatnya ketela, dibuatnya keripik, kalau di Pekanbaru dibuatnya kecumui, ya ketela, kecumui, ubi itu dicecahkan itu, air. Setelah dibuat itu kasihnya ke anaknya, suka anaknya enak, padahal yang dimakannya itu yang ditakutinya, yang nggak disukainya. Tapi kita menjadi seorang koki bagi diri anak, kita rubah bagaimana ubi ini menjadi yang ia senangi, yang sukai, walaupun dia tidak suka ubi, namun pada hakikatnya akhirnya dia suka ubi dari itu. Nah, orang yang belajar ilmu tauhid, ketika dia takut belajar ilmu tauhid bisa sesat, ingin menjadi Tuhan pula nanti, maka sebagai seorang guru tentu mampu menghantarkan kaji ini sesuai dengan kemampuannya. Nah, Ustaz mencoba masuk ke dalam rohani jamaah kita, ya. Nah, di mana dia itu pemahamannya Ustaz masuk ke dalam itu. Nah, inilah yang dihantarkan oleh Imam Al-Ghazali itu. Imam Al-Ghazali itu dia itu seorang filosof, kemudian dia menjadi seorang ahli syariat, kemudian menjadi seorang ahli ma'rifat. Ya. Kenapa dia menjadi seorang ahli ma'rifat? Ketika dia itu menyampaikan suatu kajian Bapak Ibu, dia membukakan tentang masalah darah istihadah. Darah istihadah itu darah penyakit. Ya. Setelah masuk sholat zuhur, dia pun sholat, kemudian dia menjadi imam. Ketika dia sholat, pada saat dia menjadi imam, teringat pembahasan yang dibahasnya sebelum sholat tadi. Ingat dia darah istihadah dan sholatnya. Rupanya ada adiknya yang menjadi makmum bagi dirinya. Pada saat itu adiknya orang yang kasar. Apa yang dipikirkannya, apa yang menjadi lintasan hatinya tadi, adiknya lupa tahu. Kenapa hati Imam Al-Ghazali itu berbunyi didengar oleh adiknya? Rupanya abangnya tadi, Imam Al-Ghazali ini sholat, tidak ingat kepada Allah. Dia hanya memikirkan tentang darah istihadah yang dibahasnya sebelum sholat zuhur ini. Setelah selesai sholat zuhur, ditanyakan sama adiknya,
tadi abang udah ya sholat zuhur tidak khusyuk, ya udah abang dalam sholat zuhur tadi itu memikirkan tentang darah istihadah yang abang bahas tadi. Kagetlah Imam Al-Ghazali tadi, ya apa yang dipikirkannya, apa yang tersembunyi dalam hatinya itu diketahui oleh adiknya di situ. Disitulah dia belajar berburu, pergi dia ke Palestina selama 13 tahun. Selama 13 tahun dia menuntut ilmu hakikat ini, pulang dia, barulah dia mengantarkan orang yang bersyariat yang tak paham hakikat, dimasukkannya hakikat ke dalamnya. Orang yang hakikat tak paham syariat, dia hakikat tapi tak sholat, dihantarkan syariat ke dalam ini. Yang katakan syariat yang berhakikat, hakikat yang bersyariat. Baru yang disebut namanya dengan tahqiq tadi itu. Sebab Nabi katakan as-syari'atu bila hakikatun fasik, al-hakikatu bila syari'atun siddiq. Syariat tanpa berhakikat itu fasik, hakikat tanpa bersyariat itu adalah siddiq. Jadi dalam hal ini kita mesti membukakan kaji itu syariat yang bertorikat, torikat yang berhakikat, hakikat yang bermakrifat. Jadi keempat ilmu ini mesti sempurna dan utuh pada diri kita. Jadi begitulah Bapak cara menyikapinya. Karena ini adalah suatu masa yang telah Allah bukakan kepada kita, tak perlu lagi disembunyi-sembunyikan ilmu ini kalau kita ingin menyelamatkan umat ini. Namun masalah hidayah dan petunjuk itu bukan di tangan guru, mursyid, tuanku. Dia bukan memberi hidayah, dia bukan memberi petunjuk, dia hanya sebatas menyampaikan hidayah dan petunjuk. Namun hidayah petunjuk itu tetap di tangan Allah. Makanya Allah katakan, innaka lan tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak akan pernah bisa memberi hidayah dan petunjuk kepada orang yang kau cintai. Ayahmu, ibumu, istri, anak cucu menantumu, karena kamu bukan Tuhannya. Walakinna Allah yahdi man yasha. Akan tetapi yang bisa memberi hidayah petunjuk kepada orang yang kita cintai jadi adalah aku, kata Allah, karena akulah rohnya, akulah Tuhan daripada ayah, ibu, suami, istri, anak-anakku itu. Innahu azizun hakim, karena aku ini maha perkasa dan maha bijaksana. Makanya bagi orang yang telah mampu memahami rahasia dirinya ini, tidak memberi hidayah petunjuk, hanya menyampaikan hidayah petunjuk, inilah yang membuat dia selalu istiqomah menyampaikan hidayah dan petunjuk Allah. Makanya Nabi menyampaikan ilmu awaludin ma'rifatullah 13 tahun, yang paham cuma 11 orang. Bayangkan 13 tahun. Kalau ada seorang ulama buka pesantren 13 tahun, yang mendaftar 13 tahun hanya 11 orang, boleh jadi bubar pesantren itu. Karena tidak sesuai dengan harapannya. Jadi kita tadi jangan patah arah kita ini dalam berdakwah. Selagi kita ini hidup, tugas kita itu adalah berdakwah. Ini pesan Nabi. As-sayfu fi ahli kan nabi fil umati. Peranan ayah bunda di dalam keluarganya menyampaikan kebaikan dan kebenaran sama persis seperti peranan Nabi terhadap umatnya. Peranan Nabi terhadap umat menyampaikan kebenaran kepada umat ini. Kalau kita sudah sama menyampaikan kebenaran kepada anak dan menantu kita, maka tugas kita dengan Nabi sama-sama berdakwah, sama-sama menyampaikan hak dan kebenaran itu. Mungkin itu ini Pak. Silakan yang lain. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Bapak berbicara dengan Pak Marjuna tadi yang saya alami tadi terkait dengan permasalahan hati. Saya alami dengan hal-hal yang memang di batas malah ketika saya juga tidak bisa memahami. Kemudian saya pernah bertanya kepada salah satu sekolah, takutnya itu merupakan daripada ajaji itu juga. Jadi sangat kemarin sempat goyang. Namun terkait dengan hal-hal tindakan di saat ada yang menekan kita, terus ada yang marah, situ terus kembali hanya kepada Allah. Kemudian di saat ada hal-hal alhamdulillah diingatkan Ustaz dari hati kita dan mengingatkan ada seperti ini tindakannya seperti ini, kemudian mau marah mau kita bikin tidak pun alhamdulillah diingatkan istighfar di dalam dan mohon petunjuk
Mungkin seandainya mungkin Pak Ustadz bisa melihat saya sebenarnya jin, iblis atau mungkin dari Allah itu sendiri mohon pencerahan dan pembinaan dari Pak Ustadz. Kemampuan aku dia yakin. Dia tidak pernah menuntut aku. Fala nuhiyannal hayatan thayyibah. Maka aku berikan kepada dirinya kehidupan yang lebih baik dari kehidupan sebelumnya. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka aku akan berikan balasan yang terbaik dari setiap amal yang dia lakukan. Kalau amal kita ini banyak cacat dan aibnya, banyak kurangnya, tak sebanding nilai amal kita dengan nilai surga. Namun karena kita beramal itu hanya untuk Allah, walaupun amal kita tak sebanding dengan nilai surga tadi, tetap Allah masukkan juga kita dalam surganya karena cinta dan kasih sayangnya kepada kita. Jadi kita masuk surga bukan karena amal kita, bukan pahala-pahala kita. Sebab kalau kita masuk surga karena pahala dan amal kita, tipis betul harapannya. Karena amal kita banyak aib dan banyak cacat. Ini yang disampaikan Nabi. La yudkhilu ahadan minkum amalul jannah wala yajur minan nar wala ana illa bi rahmatin minallah. Tidak ada seorang pun yang bisa masuk surga itu karena amalnya. Dan tidak pula ada seseorang itu lepas daripada neraka juga karena amalnya. Termasuk diriku, terus. Jangankan amalmu, amalku juga tak mampu menjamin aku masuk surga dan lepas daripada neraka. Illa bi rahmatin minallah. Tapi kenapa kita bisa masuk surga dan lepas daripada azab neraka? Itu semata-mata karena rahmat dan kasih sayang Allah. Kalaulah kita masuk surga karena rahmat Allah, kata kuncinya raih rahmat Allah, gapai rahmat Allah. Untuk meraih rahmat Allah adalah kita menjadi orang yang patuh saja kepada Allah tadi. Nah, mudah-mudahan itu akan dibukakan Allah. Makanya Allah sedang memberi petunjuk kepada kita sedang Bapak, termasuk Bapak. Ya, jadi tetap kita selalu dalam keadaan husnuzon. Allah sedang menata batin kita ini.